HP belasan puluhan juta kok sekedar lumayan. Piye toh Google ini? Oke, Google Pixel 10 Pro XL. 3 bulan lebih pemakaian gue, walaupun memang on and off sebagai daily driver utama. Ini bukan video long term review yang bakalan ngomongin full spec, fitur, unique selling point yang Google pengen lo semua tahu. Bukan juga bahas kamera panjang lebar, karena itu udah dibahas tuntas di Last Cam Standing 2025 episode 5 kemarin. Terus berbagai fitur baru juga udah gue bahas kemarin di video First Impression. Keseluruhan video ini adalah verdict, konklusi, pendapat akhir gue sebelum memutuskan apakah gue akan menjual smartphone yang satu ini atau akan gue pakai sebagai daily driver ke depannya. Dan gue mau kasih kesimpulan dulu nih di awal, biar kita semua sepaham, satu frekuensi, bahwa menurut gue HP ini lumayan. Namun dengan harga yang selangit dan kompetisi yang udah begitu sengit, lumayan itu gampang banget menjadi big no. Kita mulai dari yang bagus-bagus dulu. Apa yang membuat gue nyaman dan betah pakai smartphone yang satu ini selama on and off kurang lebih 3 bulan. Pertama jelas software ya, ini nggak ada obat. Pengalaman pure Android, bersih, fluid, nggak ada iklan, nggak ada bloatware. Smoothness di UI-nya itu loh, jauh lebih smooth dari iOS 26 terbaru di iPhone. Tapi seperti gue bilang di First Impression, gue tetap ada satu keluhan. Karena ini bukan buat market Indonesia, jadi memang banyak fitur AI yang nggak jalan atau nggak optimal ketika kita pakai bahasa Indonesia. Monggo cek video First Impression 2-3 bulan yang lalu. Kedua, feel makainya. Ini HP dipegang, itu bener-bener premium pol. Walau lebar, gue tuh merasa ukurannya pas buat gue. Dan hapticsnya, wah gila, hapticsnya tuh bener-bener enak. Ngetik pakai HP ini tuh nagih ya, serius. Feel mahalnya tuh berasa banget dari getarannya. Ketiga, yang sebenarnya lumayan di atas ekspektasi gue adalah baterainya. Dengan pemakaian gue, ini HP bisa tembus SOT 6 jaman pakai standar tes K2G. Kalau lagi nggak ngetes, terus gue pakai mayoritas on mobile data di outdoor, ya 5 jaman tuh masih dapet lumayan oke. Keempat, performa dan suhu. Sekarang mendingan daripada Pixel 6, 7, 8, dan 9 series. Kayaknya bener ya, gara-gara udah pindah pabrik SoC-nya ke TSMC. Gue pakai ini, kecuali lagi record video panjang di outdoor yang terik banget, itu nggak berasa kepanasan. Dan performa untuk gamingnya juga lumayan ada peningkatan sebenarnya. Dulu main game MOBA, satu game aja udah drop frame. Sekarang gue bisa push rank berjam-jam no problem, stabil. Jadi buat daily experience, feel premium, baterai yang lumayan irit, dan performa harian ini lumayan solid. Oke, sekarang kita ngomongin realita yang pahit. Kenapa Google Pixel 10 Pro XL ini nggak ada apa-apanya ketika dibandingkan dengan kompetisinya, terutama yang dari China. Kita mulai dari bodi dulu. Gue benci banget ya, framenya tuh masih glossy, gampang kotor, licin, dan ini HP tebel. Masa ya baterai cuma 5200 mAh tapi lebih tebel dan lebih berat dari Find X9 Pro yang baterainya 7500 mAh. Gimana ceritanya, Google? Terus, frustasi terbesar gue adalah charging. Ini lemot banget. Mungkin ketika dipakai daily doang di rumah, kantor, terus kalau habis colok semalaman ya nggak masalah. Tapi coba bayangin skenario ini. Gue berapa kali long flight ke luar negeri. Pas transit di airport, waktu gue cuma 30 menit lah kira-kira. Gue butuh quick top up baterai. Gue colok nih Pixel, stres. Sementara HP-HP China gue yang lain, colok 15 menit, 20 menit aja itu udah bisa naik banyak. Ini nggak bisa. Minus yang cukup besar buat kalian yang suka traveling jauh ke luar negeri atau memang kerjanya jauh dari colokan. Kita balik ke soal performa tadi. Oke lah, buat game MOBA ya cukup. Tapi begitu kita coba main game yang nyiksa HP-nya kayak misalnya Wuthering Waves, berantakan. Gue nggak ngerti ya kenapa dari menit pertama aja nih udah ngaco banget FPS-nya. Mungkin ini ada hubungannya sama rumor yang bilang driver GPU Pixel 10 series tuh outdated, ketinggalan zaman dan butuh di-update. Tapi sejujurnya gue nggak yakin nanti kalau dapat update akan membantu banyak. Dan terakhir, kamera. Loh, bukannya sebuah Google Pixel tuh kameranya bagus? Ya bagus, kalau nggak dibandingin. Kalau dibandingin ya biasa aja. Buat fotografi, level bersaingnya itu sama iPhone dan Samsung. Tapi kalau diadu dengan flagship China, terutama di sektor telefoto atau zoom, Pixel ini kalah. Dan buat video, sorry to say, masih kalah jauh sama iPhone.
Google bilang, tapi kita punya fitur video boost loh. Video lo dikirim ke server Google, diproses AI, hasilnya jadi bagus banget. Ya bagus, tapi proses untuk enhancingnya itu butuh 6-12 jam. Satu shot. Kita rekam video pakai HP itu butuh hasil yang instan. Buat di-upload ke story, buat segera ditaruh di sosmed kita. Tapi nunggu 12 jam, itu namanya missing the point gak sih? Punya smartphone camera, dimana memang ini adalah bentuk kamera yang buat posting segala sesuatunya secara instan. Soal kamera, kalian lihat aja lah di video Last Cam Standing 2025 episode 5. Lihat betapa dibantainya Pixel 10 Pro XL di situ. Dan kita sampai di puncak masalahnya, harga. Coba bayangin ya, semua kekurangan yang tadi gue bilang, charging lemot, body tebel, performa gaming nanggung, video yang kurang, foto yang ketinggalan zaman, itu sebenarnya bisa gue maafkan. Kalau HP ini dijual dengan harga 10 jutaan, maksimal 12 juta lah. Kalau di harga segitu ini killer banget. Gue bakalan dengan gak ragu bilang sikat, hajar. Masalahnya Google jual Pixel 10 Pro XL ini di harga berapa? Yang 512 punya gue ini di Singapura aja 22 juta. Di marketplace lokal dipastikan di atas itu karena harus bayar bea masuk. Di range harga 20 juta itu gue bisa dapat flagship Ultra Pro Max Plus asal China yang ngecas bentar penuh, yang performa gamingnya nggak usah ditanya, yang telefotonya bisa moto bagusnya nggak cuma ketika moto benda mati doang, tapi moto orang juga demikian, yang videonya instan bagus. Atau bahkan S-Series-nya Samsung yang punya spek dan experience lebih baik, value for money-nya nggak dapet. Jadi kesimpulan gue setelah menggunakan Pixel 10 Pro XL selama 3 bulan adalah Pixel 10 Pro XL HP yang lumayan, tapi dijual dengan harga yang tidak semestinya. Plusnya ada, suhu lebih adem, baterai lebih irit dari sebelumnya, haptics-nya juara, dan software-nya clean. Walaupun memang fiturnya banyak yang belum kebuka di Indonesia. Tapi di saat yang sama, HP ini juga frustrating buat gue. Chargingnya bikin frustasi, bodinya tebel, kameranya udah kalah. Jadi apakah HP ini benar-benar nggak patut dibeli oleh semua orang? Nggak juga sih, sebenarnya masih ada yang cocok untuk beli Pixel 10 Pro XL ini. Salah satunya adalah orang kayak gue yang seorang fansnya Pixel. Karena mau gimana pun juga gue merasakan ini masih lebih baik daripada Pixel 6, 7, 8, dan 9. Apalagi soal suhu. Terus tipe orang kedua mungkin adalah orang yang nggak suka Android-nya banyak iklan atau banyak bloatware. Ini benar-benar clean. Di luar dua kategori orang itu mending mikir 2 kali, mikir 3 kali. Menurut gue kelebihan utama dari menggunakan Pixel 10 Pro XL adalah lo akan tampil beda. That's it. Di tengah orang yang pakai Samsung, iPhone, Oppo, Vivo, lo berani memakai Pixel 10 Pro XL. Itu namanya gagah dan sangat berani tampil beda. Nah, sekarang kita masuk ke poin subjektif. Apakah smartphone ini akan stay jadi daily driver utama gue? FYI, komposisi daily driver gue itu sekarang ada 2 HP ya. HP kedua itu gue alokasikan buat yang kameranya pol-polan, yang gila-gilaan. Gue masih menimbang antara mungkin Vivo X300 Pro atau Find X9 Pro. Itu buat kamera. Nah, HP pertama itu konsepnya gini, buat gue ya. Itu nggak harus value deal, tapi harus bergengsi. Minimal kalau nggak punya gengsi, minimal dia harus beda. Dan kontender utama gue buat HP bergengsi ini ya Pixel 10 Pro XL ini. Terus ada Galaxy Fold 7, dan gue lagi benar-benar mempertimbangkan iPhone 17 Pro. Sebuah smartphone yang udah lama banget nggak gue jadiin daily driver dalam rentang waktu yang panjang. Menurut kalian, dari 3 HP bergengsi itu, Pixel 10 Pro XL, Z Fold 7, atau iPhone 17 Pro, mana yang harus gue pilih jadi daily driver utama gue? Tolong bantu gue dengan vote di kolom komentar dan kasih tahu alasan kalian kenapa. Alright, gitu aja. Itu sekedar opini gue aja tentang Google Pixel 10 Pro XL. Sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alesa and this is K2G. Tunggu raca racun kami berikutnya. Ciao.